Dari debutnya di GP Australia tahun 2007, Lewis Hamilton sudah melakoni balapan sebanyak 297 kali, dengan mengantongi rekor kemenangan dan jumlah podium terbanyak sepanjang sejarah F1, yakni 103 kali kemenangan dan 184 kali podium. Rekor demi rekor pun sudah dia pecahkan, terutama rekor milik Michael Schumacher yang dulu rasanya tak akan mungkin berpindah tangan. Dari 15 musim yang dia jalani, tercatat dia adalah satu-satunya pembalap yang selalu sukses mengantongi kemenangan tiap musimnya, saat bersama McLaren maupun Mercedes. Di musim terjeleknya bersama McLaren tahun 2009, Hamilton masih bisa meraih 2 kemenangan bersama MP424, mobil yang dia sebut sebagai yang terjelek sepanjang karirnya. Hanya di musim 2013, dia hanya mampu segel 1 kemenangan saja saat memulai musim pertamanya bersama Mercedes. Kala itu, dia alami paceklik kemenangan dan membutuhkan waktu hingga seri ke-10 untuk segel kemenangan pertama musim itu, yakni di GP Hungaria. Lantas bagaimana dengan tahun ini? Masih adakah kemungkinan dia kembali meneruskan tren kemenangan tiap musimnya? Atau jangan-jangan bakal terhenti di musim 2022? GP Silverstone akhir minggu ini mungkin dapat memberikan jawaban. Silverstone merupakan tempat pertama digelarnya ajang dunia balap F1, tepatnya di tahun 1950. Pada musim 2020, saat dunia dilanda pandemi COVID-19, bertepatan dengan peringatan ke-70 tahun digelarnya balapan di sirkuit ini. Saat itu, digelar balapan back-to-back di sirkuit Silverstone dengan nama yang berbeda, yakni British Grand Prix dan 70th Anniversary Grand Prix, yang masing-masing dimenangkan Lewis Hamilton dan Max Verstappen. Cepat, mengalir, hampir semua pembalap menyukainya. Lewis Hamilton pun menggambarkan memacu di sirkuit Silverstone seperti menaiki pesawat tempur. Meskipun tercatat sudah 9 kali terjadi perubahan layout, sirkuit ini tetap memberikan karakter yang esensial, yakni kecepatan. Semua pembalap menyukai Silverstone karena ini adalah jenis trek di mana mobil-mobil dapat melaju fantastis dan terasa begitu nyata. Menurut Max Verstappen, tikungan di sirkuit Silverstone sangatlah cepat, terutama ketika melewati tikungan Maggots dan Copse. Saat kualifikasi di hari Sabtu, dalam kondisi bebas hambatan, pembalap bisa gaspol melibas tikungan Copse dengan gigi 7 tanpa sedikit pun menginjak rem. Hamilton adalah raja dan dia adalah raja dari Silverstone. Kedikdayaannya di sirkuit beraliran cepat ini menempatkannya di level yang berbeda. Dari kurun waktu 2007 hingga 2021 tercatat, dia mengukuhkan kemenangan sebanyak 8 kali dari 16 kali perlombaan. Statistik juga menyebutkan hanya 5 kali dia gagal catatkan podium. Dia pun sejajar dengan sang legenda Ferrari, Michael Schumacher, dengan jumlah podium terbanyak dalam satu sirkuit sebanyak 12 kali. Mungkin Schumacher lebih edan dengan dominasinya di 3 sirkuit yang berbeda, yakni Imola, Barcelona, dan Kanada. Jika akhir pekan ini dia berhasil meraih kemenangan atau setidaknya podium, maka Lewis Hamilton sekali lagi akan memecahkan rekor jumlah podium terbanyak dalam satu sirkuit sepanjang sejarah. Kejadian kontroversial di musim 2021 antara Lewis Hamilton dengan Max Verstappen di lap pertama menutup pandangan semua orang tentang seberapa hebatnya sang pembalap Inggris ini dalam menaklukkan ganasnya Silverstone. Catatan manis Hamilton di Silverstone dimulai di musim keduanya bersama McLaren, tahun 2008. Start di grid 4, di bawah guyuran hujan, dia mampu merangsek masuk untuk merebut posisi kedua hanya dalam satu tikungan setelah start, membayangi Heikki Kovalainen rekan setimnya di tempat pertama. Tak butuh waktu lama bagi Hamilton untuk memimpin perlombaan, karena pada lap kelima dia masuk dari sisi dalam untuk menjadi pimpinan lomba hingga selesai race. Sepanjang perlombaan di bawah guyuran hujan, secara spektakuler dia membuat jarak dengan pembalap di belakangnya hingga 60 detik. Dan tak cukup sampai situ, dia mampu mengoverlap hampir semua pembalap hingga menyisakan pembalap Rubens Barrichello di tempat ketiga. Hamilton menunggu selama 6 tahun untuk kembali menjadi pemenang di Silverstone, yaitu di musim 2014. Hal itu sejalan dengan mulainya dominasi Mercedes di 8 tahun kejuaraan dunia berikutnya. Dalam sebuah wawancara, Hamilton sempat menyatakan, "Silverstone pastinya tempat yang spesial untuk saya, dan dukungan fans yang sangat luar biasa.
Saya memenangkan balapan di musim 2008 dengan kondisi hujan dan itu sangat berkesan. Saya pikir jarak dengan pembalap di belakangnya sekitar 60 detik, dan saya mengoverlap hampir semuanya hingga posisi ketiga, dan itu rasanya seperti tidak nyata. Setelah penampilannya mengagumkan dengan sukses menyegel podium ketiga di GP Kanada, maka atensi publik sekarang terkonsentrasi pada GP British 2022. Setelah hampir sepertiga musim disibukkan dengan fenomena porpoising yang tak kunjung usai, maka GP Kanada sepertinya menjadi titik balik Mercedes. Tim Silver Arrow ini sudah menemukan solusi porpoising dengan mengeksplorasi setelan di bagian lantai. Optimisme Mercedes bertambah tinggi karena di Silverstone nanti, Mercedes akan menurunkan upgrade pada sasis W13. Kemungkinan spesifikasi lantai baru akan diuji lagi di Silverstone yang seharusnya menjadi sirkuit yang lebih cocok untuk W13. Dengan karakteristik mobil yang unggul di tikungan cepat dan medium, serta didukung dengan aspal yang rata dan mulus. Diterapkannya peraturan frekuensi batas pantulan di GP Silverstone ini mengharuskan Mercedes mengeluarkan update pada suspensi belakang yang berpengaruh pada ketinggian lantai. Hal ini juga sebagai solusi bagi Mercedes agar tidak menerapkan suspensi yang keras seperti race-race sebelumnya. Kembali ke Hamilton, dengan pertanyaan, apakah dia dapat mengakhiri paceklik kemenangan musim ini di GP Silverstone? Race pace yang mereka tunjukkan di Kanada merupakan salah satu yang terbaik, tak tertinggal jauh dari Ferrari maupun Red Bull. Dalam percakapan radio, terungkap bahwa saat kondisi race pace dengan setup low downforce, Lewis Hamilton diklaim dapat menyaingi Verstappen yang sedang membendung aksi Carlos Sainz di depan. Toto Wolff pun menambahkan terkait potensi di Silverstone akhir pekan ini. Silverstone bagus untuk kami di masa lalu, dan sirkuitnya lebih mulus daripada 3 balapan terakhir. Tetapi ini bukan Barcelona, jadi sekarang kami harus mengelola ekspektasi kami sendiri. Statement menarik juga muncul dari tim pesaing yaitu Red Bull. Christian Horner memberikan warning bagi timnya sendiri dan juga pesaing utamanya Ferrari terkait hasil Mercedes di GP Kanada. Melihat hasil di Montreal, Mercedes memiliki kecepatan yang luar biasa. Di awal seri, mereka memang tertinggal, tapi sekarang berbeda. Akan menyenangkan melihat 6 mobil bersaing memperebutkan posisi terdepan di Silverstone. Keyakinan publik Inggris terhadap Lewis Hamilton tidak pernah pudar. Dengan dukungan 140.000 akamsi Inggris, mereka yakin pengalaman Hamilton selama ini akan menjadi booster tersendiri untuk tampil apik di rumahnya. Meski Mercedes yakin dengan kondisi mobil mereka yang semakin solid, mereka jelas tampak menahan diri dan tidak terlalu berekspektasi tinggi. Mereka beranggapan bahwa Mercedes belum siap untuk menantang Red Bull dan Ferrari dalam meraih kemenangan. PR tambahan jika Mercedes ingin masuk barisan depan adalah memperbaiki setup mobil saat kualifikasi. Kenapa? Karena dengan mendekatkan mobilnya di depan, maka peluang untuk menyodok setelah start menjadi lebih tinggi. Apalagi Mercedes punya Lewis Hamilton yang dikenal sangat jago dalam start. Jangan lupa di grid Mercedes juga ada George Russell, satu-satunya pembalap yang selalu meraih poin di 5 besar. Tahun lalu di sesi kualifikasi, George Russell bisa membawa Williams masuk ke Q3. Maka jangan salah jika dia bersama Hamilton dapat memberi sebuah kejutan di akhir pekan nanti. Kami rasa podium adalah hal wajar, dan kemenangan bisa saja terjadi meski harus beradu dengan keberuntungan. Patut kita nantikan seperti apa pertarungan 3 tim antara Red Bull, Ferrari, dan Mercedes yang bakal terjadi di GP Inggris 2022. Bisakah Mercedes mencuri perhatian di barisan terdepan sekaligus meneruskan hegemoni Hamilton di Inggris? Terima kasih. Salam Daily F1 Indonesia.